Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiatri Ramadayanti, kelas MBS 4E, NIM 181. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah tentang bank sebagai penghimpunan dana. Materi yang akan saya jelaskan meliputi pengertian bank syariah, landasan hukum bank syariah, mekanisme bank syariah, akad bank syariah penghimpunan dana, serta produk bank syariah penghimpunan dana. Materi pertama yang akan saya jelaskan ialah pengertian bank syariah. Nah, bank sendiri adalah suatu lembaga yang memiliki 3 fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Sedangkan bank syariah adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam. Jadi, perjanjian atau akad antara pihak bank dan pihak lain nasabah itu diatur berdasarkan hukum Islam. Nah, misalnya saja bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Materi kedua yang akan saya jelaskan ialah landasan hukum bank syariah. Menurut Al-Quran, landasan hukum bank syariah diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, dalam surah tersebut dijelaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam. Bank syariah harus tolong-menolong demi menciptakan kesejahteraan. Selain itu, landasan hukum bank syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 3 Ayat 1. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Materi ketiga yang akan saya jelaskan adalah mekanisme bank syariah. Mekanisme bank syariah ada 3. Yang pertama, penghimpunan dana. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga adalah pelayanan jasa. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bank sebagai penghimpunan dana. Bank sebagai penghimpunan dana berarti upaya yang dilakukan lembaga perbankan untuk mengolah dana yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Nah, maksudnya dana yang terhimpun dari masyarakat kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan peminjaman. Materi keempat yang akan saya jelaskan adalah akad bank syariah penghimpunan dana. Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, akad penghimpunan dana bank syariah ada 2. Yang pertama, akad wadiah, dan yang kedua adalah akad mudharabah. Yang pertama, akad wadiah berarti titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Nah, akad wadiah sendiri macamnya ada 2. Yang pertama, wadiah yad amanah, dan yang kedua wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan sampai titipan tersebut diambil kembali oleh pemiliknya. Dan selanjutnya adalah wadiah yad damanah. Wadiah yad damanah adalah titipan di mana penerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan oleh pemilik sampai barang tersebut diambil kembali oleh pemiliknya. Akad bank syariah penghimpunan dana yang kedua adalah akad mudharabah. Berarti perjanjian kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana pemilik dana menyediakan dana dan pengelola dana bertanggung jawab atas usaha yang dikelolanya. Nah, keuntungannya akan dibagi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, macam-macam akad mudharabah sendiri ada 2. Yang pertama, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah mutlaqah adalah pemilik dana tidak memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Jadi pengelola dana diberikan wewenang penuh untuk mengelola dana.
tanpa terikat jenis usaha, tempat, dan waktunya. Nah, sedangkan mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Jadi pengelola dana tidak diberikan wewenang penuh karena pengelola dana terikat akan jenis usaha, tempat, dan waktu atas dana yang diberikan oleh pemilik dana. Materi kelima yang akan saya jelaskan adalah produk bank syariah penghimpunan dana. Nah, produk bank syariah penghimpunan dana ada 3. Yang pertama, giro syariah. Giro syariah adalah simpanan berupa titipan pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan jumlah yang besar dengan menggunakan cek, biljet, giro pemindah bukuan, atau sarana penarikan yang lainnya. Dan yang kedua adalah tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, biljet, maupun giro, tetapi dapat ditarik melalui ATM gitu. Dan yang ketiga adalah deposito syariah. Deposito syariah adalah investasi dana berjangka panjang yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Selanjutnya, akad produk bank syariah penghimpunan dana beserta skema mekanismenya. Yang pertama, untuk produk giro syariah dan tabungan syariah, ini dapat dilakukan dengan 2 akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Jadi nantinya akan ada giro wadiah, giro mudharabah, dan juga tabungan wadiah dan juga tabungan mudharabah. Giro wadiah dan tabungan wadiah ini berarti simpanan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, sedangkan giro mudharabah dan tabungan mudharabah berarti simpanan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Nah, untuk skema giro wadiah dapat dilihat dari gambar tersebut. Dapat diketahui bahwa nasabah giro wadiah melakukan akad wadiah kepada bank syariah dan menitipkan dananya. Apabila nasabah giro tersebut membutuhkan dananya sewaktu-waktu, maka dapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk selanjutnya skema tabungan wadiah. Nah, skema tabungan wadiah ini hampir sama dengan skema tabungan giro wadiah. Nah, untuk selanjutnya skema tabungan giro mudharabah. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa nasabah giro mudharabah melakukan akad mudharabah kepada bank syariah dan menitipkan dananya. Berdasarkan akad mudharabah, dana tersebut dikelola oleh bank dan bank mendapatkan penghasilan atas usaha yang dikelolanya. Kemudian keuntungan dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Nah, untuk skema tabungan mudharabah ini juga hampir sama dengan giro mudharabah. Akad produk bank syariah penghimpunan dana selanjutnya adalah deposito syariah. Nah, untuk produk deposito syariah ini hanya dapat dilakukan dengan 1 akad, yaitu akad mudharabah. Jadi nanti akan ada deposito mutlaqah dan juga deposito muqayyadah. Nah, yang pertama, skema mekanisme deposito mutlaqah. Pemilik dana. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pemilik dana melakukan akad mudharabah kepada bank syariah dan menyetorkan modalnya. Kemudian berdasarkan akad mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak akan memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Jadi, bank syariah bebas mengelola dana tanpa terikat jenis, waktu, maupun usahanya. Nah, untuk keuntungannya kemudian akan dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Nah, untuk selanjutnya skema mekanisme dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa pemilik dana melakukan akad mudharabah kemudian menyetorkan modalnya kepada bank syariah. Nah, kemudian bank syariah berdasarkan akad mudharabah muqayyadah, bank syariah diberi batasan untuk mengelola dananya. Jadi, bank syariah hanya dapat mengelola dananya atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik dana. Kemudian keuntungannya juga akan dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal. Sekian
Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dan juga terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.